Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tim Gelap Malam yang akan membawakan kalian ke sebuah cerita mistis lainnya kali ini. Sebelum itu berikan like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan tentang semua cerita mistis lainnya. Terima kasih dan berhati-hatilah atas kegelapan yang menunggu dari arah yang tidak kita tahu. Halimun mulai turun saat senja menghilang di antara pepohonan rimba Kalimantan Selatan. Aku, Reza, relawan konservasi sungai, ikut tim ekspedisi ke daerah terpencil bernama Loksado. Di tengah perjalanan, kami menemukan sungai kecil yang tak tercantum di peta. Airnya hitam kehijauan, dan di tepian terdapat 5 buah lukah tua berjajar rapi, menghadap ke arus balik. Aneh, karena lukah itu masih terisi, tapi bukan ikan, melainkan benda-benda aneh. Potongan rambut, tulang jari, dan sisa kain kafan. Seorang warga yang ikut serta mendadak pingsan melihatnya. Saat sadar, ia hanya berbisik, "Itu bukan untuk ikan, itu untuk menjaga mereka tetap di bawah." Malam itu, kami kemah di dekat aliran, tapi sekitar pukul 2 pagi. Aku melihat seseorang seperti mengintip dari balik pohon, dengan mata putih dan badan membungkuk. Ketika ku dekati, tak ada apa-apa, kecuali jejak telapak kaki basah mengarah ke salah satu luka. Dan luka itu kini terbuka. Sungai mulai menderu, dan kabut naik dari dasar air. Sejak saat itu, kami bukan lagi yang mengamati alam, kami yang diamati, dan satu persatu dari kami mulai hilang. Cerita ini bukan sekadar pengalaman horor biasa, ini adalah kisah nyata yang tak pernah kutulis secara utuh sebelumnya. Karena setiap kali aku mencoba menceritakannya, suara dari dalam sungai itu kembali menghantuiku dalam mimpi. Namaku Reza, dan aku pernah menjadi saksi bisu dari satu tempat yang seharusnya tidak dikunjungi manusia. Tahun 2021, aku tergabung dalam ekspedisi relawan ke daerah Loksado untuk mendata perubahan kontur sungai akibat erosi. Tapi sungai yang kami temukan saat itu bukan bagian dari peta resmi. Bahkan penduduk sekitar menyebutnya batang mati. Katanya, sungai itu dulunya jalur pemakaman rahasia zaman kolonial, jasad dibuang ke sana agar hilang jejaknya. Dan luka-luka di sana bukan alat pancing, tapi perangkap roh. Warga setempat menyarankan agar kami tidak bermalam di area itu. Tapi salah satu anggota tim, Ilham, bersikeras bahwa tempat itu aman secara ilmiah. Kami mengikuti logika, tapi ternyata hal yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Dan ketika malam pertama berlalu, Ilham sudah tidak bisa ditemukan, hanya sepatunya yang mengapung di permukaan air. Pagi harinya kami mencari Ilham di sepanjang sungai. Anehnya, jejaknya berhenti tepat di depan salah satu luka, seolah ia masuk ke dalam alat perangkap ikan yang terlalu kecil untuk tubuh manusia. Salah satu dari kami, Lila, mencoba menyelami bagian dangkal, tapi ia mendadak berteriak dan naik dengan wajah pucat. "Ada yang memegang kaki aku," katanya gemetar. Dari celananya keluar lendir hitam kental dan benang merah panjang seperti rambut. Kami akhirnya sepakat meninggalkan lokasi itu. Tapi semua arah GPS rusak, kompas mutar terus, dan sinyal hilang total. Bahkan aliran sungai berubah arah, seolah tidak ingin kami keluar. Lalu di malam kedua, suara orang bersenandung mulai terdengar dari kejauhan. Lagu yang tidak kami kenal, tetapi nadanya menenangkan, hingga kami semua tertidur. Saat bangun, luka-luka itu terbuka semua, dan di sekeliling tenda, ada lingkaran lumpur berbentuk tangan-tangan kecil yang berjejer menunjuk ke arahku. Saat itulah aku mulai sadar, mereka menginginkan satu hal, penebusan, dan aku adalah gantinya. Setelah 2 malam diteror, kami berusaha meminta bantuan warga terdekat. Namun anehnya, jalan menuju kampung terdekat selalu berulang. Kami berjalan 1 jam, tapi kembali ke tempat yang sama. Lila mulai meracau, menyebut nama Ilham berulang-ulang, dan berkata ia mendengar Ilham memanggil dari dalam luka. Salah satu warga tua yang akhirnya kami temui mengatakan, "Kalian telah melanggar perjanjian nenek moyang. Luka itu bukan sembarang perangkap, itu segel," ia menjelaskan. Di zaman dahulu kala, seorang dukun sakti menenggelamkan puluhan budak kolonial yang memberontak di sungai itu sebagai tumbal ilmu kekebalannya. Arwah mereka dikurung dalam luka supaya tidak mengganggu desa, dan sungai itu batang mati harus dijaga dari manusia luar. Tapi karena luka itu kami usik, mereka mengira sudah waktunya dibebaskan, dan mereka lapar akan tubuh baru. Satu-satunya jalan keluar, kata si kakek, adalah mengembalikan korban ke sungai. Tapi dengan syarat, korban harus rela, dan jika tidak ada yang rela, maka sungai akan memilih sendiri. Malam keempat, kami mendengar suara Ilham lagi, tapi kini jelas ia sedang tertawa. Suaranya berat,
seolah berasal dari dua mulut berbeda. Kami panik dan memutuskan bergantian berjaga. Saat giliran Lila berjaga, aku terbangun oleh suara air terpecah. Aku menemukan Lila sedang berjalan ke sungai dalam keadaan seperti kesurupan. Matanya kosong, tubuhnya gemetar, dan ia berbisik, "Sudah saatnya aku ikut Ilham." Kami menariknya, tapi lengannya penuh luka seperti cakaran tangan kecil. Ia menjerit, dan dari arah luka, terlihat kabut menggulung naik, lalu membentuk wajah Ilham yang membusuk dan melambai padanya. Aku tidak kuat. Malam itu, aku bersembunyi di dalam tenda sambil membaca ayat kursi berulang-ulang. Paginya, Lila hilang. Yang tertinggal hanya kalungnya tersangkut di salah satu jerat luka yang kini menganga seperti mulut manusia. Hanya tinggal aku dan dua orang lain, Ari dan Dian. Kami tidak bicara banyak karena kami tahu waktu kami hampir habis, dan sungai mulai berbisik langsung di telinga kami. Air sungai Batang Mati tidak lagi tenang. Warnanya berubah semakin gelap, seolah darah dan tanah bercampur jadi satu. Ari mulai bicara sendiri, menyebut nama-nama yang tidak kami kenal. Dian muntah terus-menerus setiap kali matahari terbenam. Tubuh kami melemah, bukan karena kurang makan, tapi seperti ada energi yang disedot oleh kabut sungai. Luka-luka itu kini mengeluarkan suara sendiri seperti napas berat. Kami mulai curiga bahwa luka-luka itu bukan perangkap, tapi mulut-mulut dari tubuh besar yang bersembunyi di bawah sungai. Mungkin sungai itu sendiri adalah makhluk hidup, dan kami hanyalah serpihan yang masuk ke dalam tubuhnya. Setiap kali mendekati salah satu luka, ada getaran di tanah, seperti sesuatu bergerak dari dasar. Dalam keadaan putus asa, Ari berteriak ke arah air, "Ambil aku. Asal biarkan yang lain hidup." Tidak terjadi apa-apa saat itu. Tapi tengah malam, Ari menghilang, dan yang lebih mengejutkan, sungai kembali tenang. Luka-luka tertutup rapat, seolah sudah kenyang. Tapi aku tahu, ini bukan akhir, karena malam berikutnya, aku melihat wajahku sendiri di permukaan air dan ia tersenyum padaku. Aku dan Dian sepakat pergi pagi-pagi sebelum kabut turun. Tapi pagi itu tak pernah datang. Matahari tidak muncul, langit kelabu terus-menerus seperti fajar yang tak jeti. Kami menelusuri arah berdasarkan mata angin, tapi setiap belokan membawa kami kembali ke pinggir sungai. Dian semakin stres. Dia mulai tertawa lalu menangis tanpa sebab. Aku mencoba menghiburnya, tapi ia mendadak menatapku tajam. "Kamu sudah dipanggil, kau hanya belum tahu saja." Lalu ia lari ke tengah sungai dan terjun tanpa suara. Aku teriak, menyusul ke tepian, tapi tidak ada riak air. Seperti dia tidak pernah menyentuh permukaan, hanya gelembung-gelembung kecil, dan satu luka mengambang terbuka. Kini aku sendirian, tanpa sinyal, tanpa arah, dan tanpa suara manusia lain. Tapi entah mengapa, suara bisikan tetap terdengar dari dalam sungai. Ia bilang, "Tinggal kamu yang belum mau." Dan air sungai berubah menjadi cermin, menampilkan wajah-wajah teman-temanku yang telah hilang semuanya tersenyum, memanggilku untuk pulang. Hari berganti malam, malam menjadi kabut tanpa ujung. Aku tidak tahu apakah aku masih hidup atau hanya berada di antara, tapi tubuhku masih bisa merasa lapar, lelah, takut. Aku berusaha tidur, tapi setiap mimpi selalu sama. Aku berada di dasar sungai, dikelilingi wajah-wajah tanpa mata. Mereka berkata, "Kembalikan yang sudah diambil." Aku tidak tahu apa yang mereka maksud. Sampai akhirnya aku mengingat di malam pertama kemah, aku mengambil salah satu benda dari luka. Sebuah kalung berbentuk matahari dari rotan, hanya karena ingin souvenir. Rupanya itu bukan sekadar hiasan, tapi jimat segel. Dengan mengambilnya, aku membuka gerbang mereka. Aku menangis, menyesal, dan memutuskan mengembalikannya. Tapi saat aku melempar kalung itu ke sungai, air langsung mendidih. Suara jeritan keluar dari luka-luka yang kini terbuka semua. Dan aku tahu, aku sudah membuka semua pintu. Sungai ini tidak akan pernah tenang lagi. Setelah mengembalikan kalung itu, aku pingsan. Bangun di rumah sakit daerah 2 hari kemudian. Katanya aku ditemukan oleh nelayan di tepi sungai dalam keadaan dehidrasi dan luka-luka. Anehnya, aku ditemukan bukan di Loksado, tapi 40 km jauhnya mustahil ditempuh tanpa kendaraan. Aku tidak menjelaskan apapun pada mereka, hanya mengatakan bahwa aku tersesat. Tapi kabut itu tidak pernah pergi, bahkan di kota. Kadang-kadang saat mandi, air shower berubah warna kehijauan. Atau saat aku berkendara dekat sungai, ada suara-suara dari bawah jembatan yang memanggil namaku. Aku tahu, aku tidak sepenuhnya kembali. Luka-luka itu masih membuntutiku. Kadang muncul di mimpiku, kadang terasa di balik suara angin. Dan saat aku mencoba menulis pengalaman ini untuk memperingatkan yang lain,
Jari-jariku gemetar sendiri, seolah ada yang menuntunku, menyuruhku menulis, bukan untuk memperingatkan, tapi untuk memanggil lebih banyak orang ke tempat itu. Aku mencoba meminta pertolongan spiritual dari ustaz, dari orang pintar, bahkan pendeta. Semua mengatakan energi dalam tubuhku tidak seimbang. Tapi satu ustaz tua bilang, kamu membawa sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi mereka yang kehilangan sudah menandaimu. Aku disuruh rajin berzikir dan tidak mendekati tempat-tempat berair selama 40 hari. Tapi malam ke-27, aku tertidur dan terbangun dalam posisi duduk di lantai kamar. Tubuhku basah kuyup dan di tanganku tergenggam lumpur. Di lantai, ada satu potongan luka kecil dan di dinding, tertulis dalam lumpur, 4 belum cukup. Aku sadar, mimpi dan nyata mulai bercampur. Dan suara dari sungai mulai menyamar. Kadang suara ibuku, kadang suara Lila. Mereka memanggil, memohon, dan mengajakku pulang. Aku menolak. Tapi tiap malam suara itu makin dekat. Dan ketika aku bercermin, aku tidak lagi melihat diriku tapi seseorang yang kulitnya sudah berubah kehijauan. Seperti tubuh yang lama berada di air. Jika kalian suatu hari menemukan sungai kecil yang tidak tercantum di peta, dengan air yang terlalu tenang dan perangkap ikan yang terlalu tua, jangan sentuh apapun, jangan ambil apapun, dan jangan bermalam di dekatnya. Sungai itu bukan tempat bermain. Itu penjara yang dijaga oleh makhluk yang tidak suka terganggu. Jika kamu mendengar suara dari air yang tidak bergelombang, atau mendapati luka terbuka tanpa sebab, segera pergi. Dan jika kamu merasa hidupmu makin dikelilingi kabut, suara air, dan mimpi-mimpi tentang tangan-tangan kecil, mungkin kamu sudah pernah ke sana, atau mereka sudah membawamu kembali.